Oke. Sekarang gue tanya. Hmm. Kan ini kan kita bicarakan perihal ketuhanan Yesus ya. Ya. Ketuhanan Yesus. Tadi kalau seandainya saya ngambil kesimpulan itu bahwa 100% manusia, 100% Tuhan. Kan gitu ya? Ya, betul sekali. Betul sekali gitu. Jadi pertanyaan gue sebenarnya simple. Simple banget. Silakan. Pada saat dia berpuasa dan berjalan ke pohon ara, ya. Apakah kalau Tuhan itu kan maha tahu ya, benar ya? Ya. Nah, pada saat dia menuju ke pohon ara, nggak taunya itu bukan musimnya gitu. Kenapa dia nggak tahu? Itu satu, jangan dijawab dulu. Itu satu pertanyaan. Ya. Yang kedua, Anda pernah melihat sosok Yesus tidak? Atau wajahnya seperti apa? Gitu. Kan kalau di gereja itu, kalau saya Katolik itu kan ada patung-patung Yesus, atau enggak saya ke Sendang Sono ada patung Bunda Maria dan Yesus, segala macam, kita nyembah ke situ. Ya kan, padahal di hukum Taurat itu tidak boleh menyembah atau tidak boleh menyembah patung atau ya segala macam kayak begitu. Itu hukum Taurat kedua kalau nggak salah. Nah, jadi itu ada dua pertanyaan, tolong dijawab, tapi tolong jawabannya itu jangan kemana-mana ya. Begini ya, tentang pohon ara itu ya, itu kan dia sebagai manusia. Itu kan dia sebagai manusia, ya. Sama halnya dengan ketika Yesus menjawab, dia sebagai manusia, sehingga seperti itu, dia tidak tahu kalau pohon ara itu tidak berbuah gitu. Terus yang kedua, itu sama halnya dengan ketika Tuhan Yesus bertanya tentang hari kiamat ya. Tuhan Yesus menjawab sebagai manusia juga. Makanya saya bilang tadi, kita harus melihat ketika Yesus berbicara itu harus melihat, kadang dia berbicara sebagai manusia, kadang dia berbicara sebagai Tuhan gitu. Karena dia punya sisi itu tadi. Kalau soal patung-patung itu ya itu satu hal yang istilahnya tiap agama punya ajarannya masing-masing. Itu orang Katolik, setahu saya. Islam nggak ada. Islam nggak ada. Betul. Kristen juga nggak ada. Kristen juga Keprotestan nggak ada. Oh ya. Protestan nggak ada, tapi Katolik ada. Itu pun juga karena mereka punya pemahaman sendiri. Itu bukan menyembah patungnya, tapi mereka hanya. Salib yang ada di gereja itu apa? Sebentar, itu simbol. Sama dengan misalnya misalnya dia orang Islam menggunakan misalnya bulan sabit. Itu simbol itu. Itu bukan untuk disembah. Oh orang iya. Islam pada kan jalan salib nggak dicium ya salibnya ya? Sama kenapa? Pada jalan salibnya nggak dicium ya? Itu kalau misalnya itu cium itu orang Katolik ya sebagai bentuk penghormatan sama dengan misalnya ketika Tuhan Yesus bangkit dari kubur, ada orang yang datang mendatangi kubur itu, mereka mencium kuburnya, itu sebagai kecintaan mereka, cinta mereka kepada Tuhan Yesus. Jadi orang Katolik tidak menyembah salib, tapi mereka itu hanya simbol aja. Jadi kesimpulan Anda bahwa Katolik itu penyembah berhala ya? Bukan. Kalau misalnya bilang itu orang Islam yang bisa berhala karena mereka menyembah batu hitam ya. Itu kalau mau dibilang ya. Oke. Ya. Karena kalian kan. Jadi tadi kan orang Katolik saya menyikapi. Saya menyikapi bahwa Anda tadi bicara bahwa di dalam Yesus itu ada fungsi Tuhannya, benar ya? Ya, benar sekali. Jadi pada saat dia ngeliat pohon ara, fungsi Tuhannya tidak ada ya? Ya, dia itu kan sebagai manusia, dia kan mau makan. Oh ya, jadi kesimpulan gua, simpel aja kesimpulan gua. Ini kesimpulan orang bodoh. Jadi kalau begitu Tuhannya yang sekarang ini gue beranggapan ya, berasumsi bahwa kayak ada saklar on off-nya. Jadi gue kalau mau jadi Tuhan, jadi manusia gitu ya. Jadi fungsinya itu tergantung dari situasi gitu ya. Betul sekali. Voy a la playa, había subido la marea. Itu. Itu. Había subido la marea y encontré una paella. Oh gitu. Misalnya. Ya, terima kasih. Ya, betul. Terima kasih jawabannya. Terima kasih jawaban yang cerdas itu. Terima kasih jawabannya. Betul. Tergantung situasi. Kadang Tuhan bisa seperti Tuhan. Emang seperti itu. Karena begini, karena dia juga punya kemanusiaan juga. Dia juga sakit juga. Dia juga bisa takut juga karena sebagai manusia ya.
Tapi Udah Bang Sendre. Tuhan Yesus juga Puas ya Bang Andre ya? dia mengampuni dosa. Bang Andre Karena puas ya? Puas. Dia mengampuni dosa. Puas sekali. Dia misalnya Puas. misalnya Udah sekali. sama. Jadi itu Tuhannya. fungsi. Kemudian Kan kalau dia mau jadi Tuhan, jadi Tuhan. Jadi kalau Iya. bisa dilihat ada saklar on off-nya. Jadi gua mau jadi Tuhan on. Gua mau berak suka off. sekali Pertanyaan saya. Itu kan seperti itu. Pertanyaan Karena Yesus itu pertanyaan kan saya misalnya tidak ke semuanya. Bang Andre. Nggak usah dipertanyakan lagi, sudah jelas kok Dia itu. punya Ya, dosa. Bang Iya, Andre, saya mau sudah. nanya. Sudah jelas Bang itu. Andre, Tuhan Bang Andre, Ya. Bang Andre, Betul sekali pertanyaan itu. saya. Betul Lo sekali diam itu. dulu. Yesus Ya, lu mati diam. itu kan Yesus mati sebagai manusia. Ya lu diam. Silakan. Pertanyaan saya ke Bang Andre. Bang Andre, Ya. kalau memang ada saklarnya waktu itu, pertanyaan saya. Waktu itu kan belum ada toko elektronik. Di mana waktu itu beli saklar? Jawab Bang Andre. Ibaratnya kan tadi kan saya bilang perumpamaan, jadi kayak ada gue fungsinya kan tadi kan ngomong tadi si Bang siapa tadi itu ya? Amadeus itu ya. Amadeus, ya kan? Andika, mana bisa Andika? Katanya kan Don't bahwa call me Amadeus. di dalam Yesus ini ada fungsi Tuhannya, kan begitu? Ada fungsi Tuhannya. Kita bicara fungsi loh. Ya kan? Kita bicara fungsi. Kalau dia sebagai Tuhan, pada saat dia berjalan dengan murid-muridnya dengan kelaparan berpuasa selama 40 hari, pada saat dia melihat pohon ara, dan lagi pula kenapa pohon ara itu dikutuk pada saat dia nggak berbuah, padahal bukan musimnya. Kalau begitu kenapa? Oke. Kan jadi hal yang cukup menggelikan buat saya sebagai itu gitu. Nah, satu lagi pertanyaan buat siapa si Amadeus nih? Amadeus, ya kan? Anda pernah ngelihat kan katanya kan banyak sekali orang Protestan juga ngomong bahwa Allah itu tidak terlihat, ya kan? Ngapain nyembah Allah yang nggak ada wujudnya? Kan begitu ya katanya ya. Kalau begitu pernah melihat Tuhan Yesus nggak? Atau wajahnya Tuhan Yesus seperti apa? Begini ya, saya suka pertanyaan seperti ini karena ini membutuhkan jawaban yang istilahnya bisa menjawab dengan ini. Manusia dalam perjanjian lama, dalam kitab Taurat, diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Jadi sekalipun Elohim itu adalah roh, tapi dia dalam seperti manusia, tapi tidak bisa dilihat gitu roh, ya. Sehingga Yesus, ya, pada saat itu Yesus Allah tidak selalu pernah melihat Allah ya. Iya, saya tahu itu. Maksudnya wajah. Saya nggak nanya itu saya tahu. Gini deh. Di dalam Anda ini ada roh Allah nggak? Ada roh nggak? Roh saya, Roh Kudus, ada Roh Kudus ya. Roh Kudus kan? Roh Kudus, dan Kudus artinya apa? Ya. Kudus. Roh suci, roh dari Tuhan. Jadi di dalam Anda itu ada Tuhan toh? Iya, ada Roh Kudus. Kalau saya mau mengizinkan. Apa bedanya dengan Yesus? Roh Yesus adalah Roh Kudus sendiri. Itu ada dalam Lukas berapa? Ya. Yesus ini. Sebentar dulu, saya jelaskan dulu supaya kamu paham. Sebenarnya makanya kamu mualaf karena kamu bodoh. Gini. Oh iya, siap. Yes, Roh Kudus itu Yesus adalah Roh Kudus yang menjadi manusia, Roh Kudus sendiri gitu loh. Sementara dalam diri saya ada dicabut dulu nih kata. Ini kata-kata nggak bagus sih. Kamu mualaf karena kamu bodoh jadi mualaf. Jangan mute begitu. Dari mana kamu karena tahu pertanyaan dia itu orang bodoh? sangat simpel. Dari mana kamu tahu mualaf bodoh? Udah 2 kali ini dia mengatakan mualaf bodoh ini. Betul, karena dari pertanyaan dia terus itu sangat itu kelihatan sekali bahwa dia tidak tahu apa-apa. Jadi jangan dibuka dulu, biarin. Nggak usah diterusin ini akan apa ya? Nggak baik. Nggak baik untuk di sini dan nggak baik juga untuk Amadeus. Kenapa? Ini menimbulkan ketersinggungan mualaf karena dia itu bukan merujuk ke satu orang tapi mualaf. Artinya mualaf semua termasuk dari Kobuser itu dianggap bodoh sama dia. Termasuk mualaf yang punya gelar itu dianggap bodoh. Kalau ini kita teruskan ini nggak baik ini. Nggak baik Mas Andi, udah dua kali nih. 3 kali kalau nggak salah ini. Betul. Ya ini udah dengan terpaksa ya. Nggak bagus. Nggak bagus ini. Kita nggak mau Zoom kita atau jari kita itu dijadikan acak-acakan seenaknya aja orang ini mengatakan mualaf bodoh. Itu nggak baik itu. Soalnya itu udah menyangkut umum itu. Kalau personal bolehlah kamu ngomong personal. Tapi ini sudah menyangkut nggak baik ini. Dengan terpaksa kamu kukik. Dikik ya? Iya. Kik aja ya? Kik aja. Nggak usah dibuat main-main. Kik aja ya, setuju ya? Yaudah, kita kik aja. Setuju.
Soalnya apa? Kalau kita biarkan Bang Jul, nanti kita disangka itu memfasilitasi, Iya. membiarkan orang-orang kayak gini. Ya, gitu. Ini sangat berbahaya. Bang Jul, kita juga saya ada permintaan nih, Ucok Tompel ganti on off aja Bang. Saya jadi takut taruh marga nih. Jadi on off. Oke, saya salamin dulu Bang Andre dulu. Udah, Bang Andre, assalamualaikum. dibuka, Bang kemana Andre aja? dibuka semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, begitulah Mas Andre, kita diskusi hampir tiap malam ya begini. Ya, enggak tadi sebenarnya itu saya tunggu-tunggu itu jawabannya itu adalah bahwa tergantung situasi. Itu hal yang lucu buat saya. Kok Tuhan tergantung situasi? Kan gitu. Nah, ini sudah terjawab, sudah terlontar dari jawabannya teman kita yang Kristen yang bernama di sini. Ya ini netizen hampir semua tertawa ini. Saya hampir semua tertawa di sini. Ada 3.111 orang yang nonton ini. Kan sebenarnya Andreas. Gini, mumpung ada momennya, Bang Andre gitu loh. Kalau memang channelnya ada, ikut sini aja Bang untuk Ikut di-live-kan di sini Bang. kan begitu. Ikut di live kan, Silakan, Pak Jul. pusing bikin konten. Boleh. Iya. Dari kemarin kan sudah saya suruh. Kita Bang, live-kan. ikut di Zoom. Kita saling Kita nggak bantu. bingung cari konten. Ini langsung bisa live sekarang nih. Bang Andre ada laptop kan? nggak ada, nggak apa-apa. Kalau nggak ada ya nggak bisa live. Rekam. Nggak Bisa apa-apa. direkam dulu baru Handphone. di-upload. Direkam aja. Direkam aja, direkam. Ya, siap. Nah, ini kalau konten di sini banyak. Kita di sini ya inilah tiap malam tetap banyak teman-teman Kristen dan di sini prinsipnya cuma 3. Jangan menyerang personal, jangan menyerang sesembahan agama masing-masing dan jangan berbicara politik. Itu aja poinnya. Siapapun Tadi itu. itu udah ngomongan loh, nyembah batu biasanya Iya. saya bisa membalasnya itu dengan dalil Ini nyembah kan, mayat. Nggak Yohanes usah 20 ayat 3. Yang jadi mayat itu Tuhan itu di situ. Bisa aja saya ngomong, tapi kan nggak perlu seperti itu. Tapi nggak perlu lah. kita adab kita. Nah, sebenarnya pertanyaan saya itu sebenarnya cukup banyak ada satu jawabannya itu seringkali saya dengar kayak begitu. Emang saya pengen dia nyebutin di sini karena pasti ngomongnya tergantung situasi. Itu udah nggak masuk akal secara Akal waras. ya kan. Tuhan itu Iya. fungsinya itu tergantung situasi. Jadi Tuhan itu bukan maha besar kalau begitu. Kan begitu. Iya, Tuhan yang bersemayam ataupun yang ada di dalam Yesus itu loh. Maksudnya itu kan begitu. Iya, tapi kan katanya dia Yesus itu ada ada fungsi Tuhannya. Nah, fungsi Tuhannya tuh apa kan? Kalau kita tadi ngomong masalah berak-berak segala macam, emang dia nggak bakal mau jawab. Cuman kalau masalah fungsi, jadi harusnya dia kasihan kepada anaknya kelaparan, harusnya udah tahu itu pohon tidak berbuah. Kenapa harus disamperin? Kalau dia Tuhan, dia tahu. Pertanyaannya, itu pohon Pak. tidak berbuah. Masalahnya Bang Andre, kenapa ini manusia dibodoh-bodohi nggak tahu pohon ara, padahal sebenarnya dia bisa pakai ketuhanannya itu loh. Kenapa mesti dilepas dalam keadaan susah gitu loh? Iya, makanya itulah maksudnya. Pada saat susah anaknya gitu, kenapa kok tidak berfungsi? Bapaknya nggak nolong, gitu loh, malah Tuhannya nggak nolong gitu. dikutuk pohonnya, kan Iya. begitu kan aneh. Ya itulah yang tadi saya katakan. Itulah susahnya mereka itu menganalogikan kalau manusia itu disembah atau manusia dijadikan Tuhan. Ya mereka akan kesulitan sendiri dalam berargumen yang berlogika. Itu tadi kalau ditanya, ketika Yesus mengutuk pohon ara sebagai apa? Sebagai Tuhan. Karena melakukan keajaiban. Ketika lapar sebagai manusia. Oke, mau ada